Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anak sekalian yang soleh, Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, energi alternatif, pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Untuk itu, silahkan anak-anak sekalian buka halaman 118 ya. Pembelajaran 4, ayo berlatih. Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi 1/2-nya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Lalu, coba kalian cari ya bilangan-bilangan dari cerita di atas. Tulis pada kolom biru halaman 119. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan, seperti desimal, pecahan, bulat, dan lain-lain. Coba kalian temukan ya pada cerita di atas, lalu kalian tulis pada kolom yang terdapat pada halaman 119. Halaman 119, ketika kita memiliki pecahan 1/8, dapat kita artikan 1 dibagi 8. Yang mana 1 dibagi 8 kita tulis seperti ini ya. Sehingga terdapat 1 dari 8 daerah atau 1/8. Nah, untuk menulis 1 dari 8 daerah atau pecahan 1/8, bagaimana ya jika kita terapkan pada gambar berikut? Jadi, kalian arsir yang menunjukkan pecahan 1/8. Pada halaman 119, kalian foto ya. Selanjutnya, coba kalian hitung hasil dari 1 dibagi 8. Kali ini, kita akan belajar tentang pembagian dengan metode Porogapit. Sebelum membagi 1 dibagi dengan 8, kita akan membagi terlebih dahulu bilangan 46 bagi 2. Agar kita lebih mudah dan lebih paham, kita belajar dulu 46 dibagi 2. Nah, 46 dibagi 2 ditulis seperti ini. 46 dibagi 2. Yang pertama, kita mulai dari bilangan atau angka yang terdapat di depan. Jadi 4. Kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu, yang di atas sini kita kalikan di sebelah kiri. Atas kali kiri. Atas kali kiri. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu, kita buat garis pengurangan ya. Jadi, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 0 ini kita bagi 2 lagi ya. 0 kita bagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kita pinjam ke angka yang sebelah kanan. Kita lihat angka di sebelah kanan ada 6. Maka 6-nya kita turunkan. Seperti ini. Lalu, berarti 6 kita bagi 2. 6 kita bagi 2 berapa ya? Jawabannya adalah 3. Lalu, 3 ini kita kali lagi dengan 2. Jadi, atas kali kiri. 3 kita kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, kita kurang. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, 0 kita bagi 2
Bisa tidak ya? Tidak bisa. Nah, karena tidak ada bilangan lagi di sebelah kanan, maka kita tidak bisa pinjam. Atau bilangannya sudah habis. Berarti jawabannya adalah 23. 46 dibagi 2 adalah 23. Nah, untuk latihan, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. 98 kita bagi dengan 2. Yang pertama, kita mulai dengan bilangan yang di depan. 9 dibagi 2 dapat berapa ya? 9 dibagi 2 itu dapat 4 sisa 1. Nah, kita tulis dulu 4 di atas. Lalu, langkah selanjutnya kita kali ya. 4 dikali 2. Atas dikali kiri. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kita buat garis pengurangan. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Selanjutnya hasilnya ini kita bagi lagi. 1 dibagi 2 bisa atau tidak ya? Tidak bisa. Sehingga kita harus meminjam bilangan atau angka yang di sebelah kanan. Angka yang di sebelah kanan adalah 8. Maka 8-nya turun ke bawah menjadi 18. Lalu 18 kita bagi 2, hasilnya adalah 9. Lalu 9 ini kita kali lagi dengan 2. Berapa ya? 9 dikali 2 sama dengan 18. Lalu kita buat garis pengurangan. 18 dikurang 18 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membagi 1 dibagi 8. Caranya adalah 1 kita bagi 8 bisa atau tidak ya? Karena tidak bisa, maka kita tulis 0. Lalu kita tambahkan koma. Karena kita tambahkan koma, maka angka yang di bawah kita tambahkan 0. Jadi 10 dibagi 8 berapa ya? 10 dibagi 8 adalah 1 sisa 2. 10 dibagi 8 adalah 1 sisa 2. Jadi kita tulis dulu di sini 1. Lalu 1 dikali 8 sama dengan 8. Maka kita buat garis pengurangan lagi. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Lalu 2 kita bagi 8 bisa atau tidak ya? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan angka yang di belakangnya. Karena tidak ada, berarti kita tambahkan 0. 20 dibagi 8, 2 sisa 4. 20 kita bagi 8, kita dapat 2 sisa 4. Maka kita tulis 2, lalu 2 ini kita kali 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka kita kurang 20 dikurang 16 sama dengan 4. Lalu 4 kita bagi 8 bisa atau tidak? Karena tidak bisa, maka kita pinjam bilangan yang di belakang. Karena bilangan di belakang tidak ada, maka kita tambahkan 0. Lalu 40 kita bagi 8 sama dengan 5. Lalu 5 kita kali 8 sama dengan 40. 40 kita kurang 40 sama dengan 0. Nah, maka bilangannya sudah habis. Berarti 1 dibagi 8 hasilnya adalah 0,125. Nah, 0,125 jika kita ubah menjadi pecahan berapa ya? Kita lihat angka di belakang koma ada 1, 2, 3. Berarti penyebutnya per 1000 atau ditulis 1, 25 per 1000. 1, 2, 3.
Lalu pembelajaran 5 halaman 123 Edo berkata, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang manfaat singkong. Berikut adalah gambar yang menunjukkan macam-macam olahan singkong. Nah, sebagai sumber daya alam, singkong banyak sekali ya manfaatnya. Salah satunya bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan. Seperti singkong goreng, singkong rebus, keripik singkong, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kita tahu lebih lanjut tentang singkong, kita baca teks berikut yuk pada halaman 124. Berjudul Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein loh. Sumber protein justru terdapat pada daunnya. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng, atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain itu, dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri, seperti tepung tapioka. Di sekitar kita, banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya, keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Wah, sangat banyak sekali ya manfaat singkong. Lalu selanjutnya, coba kalian jawab yuk pertanyaan berikut. 1. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, kalian jawab ya. Kalian bisa diskusikan dengan Abi dan Umi berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama tadi. Berikut rangkuman tugas yang harus kalian kerjakan ya. Pada halaman 119 pembelajaran 4, kalian diminta mengarsir pecahan dan memfoto 1/8 dengan cara porogapit. Kemudian halaman 125 pembelajaran 5, kalian akan menjawab pertanyaan tentang teks berjudul singkong. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada anak-anak sekalian di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.